Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama Sharon Sabriansyah. Dan di video kali ini kita akan implementasi enkapsulasi atau access modifier atau visibility, terserah lah apa manggilnya gitu ya, penyebutnya. Yang jelas kita akan implementasi hal tersebut gitu ke dalam OOP-nya Java kita gitu. Lebih tepatnya pada studi kasus penjualan yang sudah kita bangun dari awal Object Oriented Programming Java gitu ya. Nah, cuman sebelum kita implementasi atau ngoding gitu ya, ngoding enkapsulasi, teman-teman harus paham dulu mengenai konsep dari enkapsulasi itu sendiri. Gitu. Jadi kalau udah paham, kita akan langsung implementasi. Dan kebetulan video untuk konsep enkapsulasi sudah saya sediakan, sudah saya buatkan juga. Dan nanti untuk link videonya saya akan sertakan di deskripsi di bawah video ini. Jadi silahkan dicek aja. Gitu ya. Cuman kalau misalnya udah paham, udah siap, udah ready untuk ngoding, kita akan langsung ngoding aja sekarang juga. Oke, jadi kalau teman-teman ingat di konsep gitu ya, access modifier kan ada 3. Ada public, ada protected, dan ada private. Nah, dari awal kita itu menerapkan public. Jadi misalnya nih, di kelas barang deh. Di kelas barang, itu semua properti dan metode access modifiernya public. Jadi udah ketebak dari sini ya. Kalau misalnya kita mau buat access modifier di properti ataupun metode pada bahasa pemrograman Java, lebih tepatnya di OOP-nya Java. Jadi caranya access modifiernya apa? Gitu. Kemudian tipe data, kalaupun properti tipe datanya apa, nama propertinya apa. Gitu. Kemudian kalau misalnya mau diisi nilai default diisi, cuman kalau enggak juga enggak ngaruh. Gitu. Begitupun juga dengan metode gitu. Access modifiernya apa, nama metodenya apa, perlu parameter apa, berapa parameternya, kemudian aksinya. Itu gampangnya. Jadi intinya diawali dengan access modifier dulu sebelum kita membuat sebuah properti ataupun metode. Dah gampang aja untuk membuat access modifier. Nah, ini public teman-teman. Oke, jadi public itu kan bisa diakses di 3 hal gitu. Bisa diakses dari luar, bisa diakses dari struktur kelas itu sendiri, dan bisa diakses oleh kelas turunannya. Kita coba buktikan itu. Kita akses dari luar terlebih dahulu. Jadi contohnya barang ya, kita buat instansiasi objek baru barang. Ini cuma contoh aja, misalnya teman-teman mau ngikutin, enggak juga disimak aja. Misalnya di sini kan akses dari luar gitu. Contoh kita akan instansiasi barang, misalnya barang 1 BRG 1 gitu. Sama dengan new barang. Langsung misalnya kita isi namanya kopi, kemudian yang kedua harganya 12.000 misalnya, stoknya 12. Ini contoh aja. Sekali lagi ini contoh. Akses dari luar. Misalnya di sini ini contoh 1 aja. Nama barang access modifiernya public. Jadi kita bisa akses ini. BRG1 titik nama barang. Gitu. Kita set misalnya jadi teh. Bisa aja. Gitu ya. Nah, kemudian misalnya ini kenapa error? Oh, sorry, nama barang. Dan misalnya di sini apa ya? Tambah stok nih. Tambah stok untuk metodenya access modifiernya public juga. Jadi kita bisa akses gini. BRG1 tambah stok gini bisa juga. Artinya bisa diakses dari luar, mau itu metode ataupun properti yang access modifiernya public atau public. Bisa. Jadi ini kalau kita running, ya harusnya nggak ada error nih. Gitu ya. Ataupun misalnya nih, satu lagi deh. Sysout BRG1 nama barang, ini kan bisa juga ya. Tuh. Jadi bisa diakses dari luar. Kemudian bisa diakses dari struktur data kelas itu sendiri. Bisa juga, contohnya di sini deh. This nama barang. Nah, ini kan bisa ya. Diakses dari struktur kelas itu sendiri gitu. Ataupun bahkan metodenya bisa nggak diakses di dalam struktur data kelas ini sendiri. Bisa aja. Jadi contohnya gini.
Misalnya kita punya, ini contoh aja ya, contoh metode. Kita punya misalnya public void contoh gitu. Kita akses metode di kelas ini sendiri gitu, bisa aja this titik check stock, ini kan bisa aja kalau akses modifiernya public. Oke, jadi kalau public bisa diakses di luar, bisa diakses di dalam struktur kelas itu sendiri kalau akses modifiernya public, entah itu property ataupun method, dan bisa diakses di kelas turunannya. Jadi gini, contoh di keyboard lah ya. Di keyboard ini kan turunan dari kelas barang. Dan di sini misalnya nama barang, ini kan akses modifiernya public, jadi kita bisa aja gini. Contoh deh, contoh aja di sini aja. This titik nama barang gitu ya. Kita set misalnya copy, nggak ada error. Ataupun kita manggil nama metode, apa misalnya tambah stok aja, kan akses modifiernya public. This tambah stok, bisa gitu, itu public, jadi bisa diakses di luar, di dalam struktur kelas itu sendiri, dan di kelas turunannya bisa, itu public. Beres lah ya, itu public. Nah, kemudian kalau protected, coba deh satu aja dulu ya. Untuk nama barang, misalnya ini protected. Dan satu aja untuk yang metodenya, contohnya tambah stok deh. Tambah stok protected. Protected, ini. Ya, nah ini error nih pasti. Nama barang dan tambah stok. Error. Kenapa? Karena untuk protected tidak bisa diakses dari luar, tapi bisa diakses di struktur kelas itu sendiri dan di kelas turunannya gitu. Jadi kalaupun nama barang ya, ini kan protected, nggak bisa diakses dari luar, tapi bisa diakses di dalam struktur kelas itu sendiri. Contohnya di sini nih, kan bisa. Itu. Kemudian untuk yang tambah stok, misalnya di sini, ini contoh aja ya. This titik tambah stok, bisa. Nggak error. Kemudian bisa diakses di kelas turunannya. Cobain. Di sini this titik nama barang sama dengan copy misalnya. Apakah error? Tidak. Tambah barang misalnya. This titik tambah stok. Oh ya, tambah stok. Ini. Nggak error juga. Itu artinya protected tidak bisa diakses dari luar, tapi bisa diakses dari struktur kelas itu sendiri dan struktur kelas dari kelas turunannya. Gitu, itu protected. Nah, kalau private, ini ganti private lah ya. Private dan tambah stok pun juga misalnya. Ini kita baru nyoba-nyoba, teman-teman bisa ngikutin atau bisa enggak implementasi untuk yang benernya nanti gitu. Kita masih materi. Ada error ternyata. Nih. Private lah ya, private. Oke, nama barang. Nggak bisa diakses dari luar. Kemudian tambah stok pun nggak bisa. Jadi fix, kalau private nggak bisa diakses dari luar, satu. Oke, akses dari luar gagal. Kemudian akses dari struktur kelas itu sendiri. Contohnya di sini, nama barang. Kan bisa tuh. Gitu. Kemudian tambah stok. Tambah stok ini. Bisa juga kalau private. Jadi bisa diakses di dalam struktur kelas itu sendiri. Gitu ya. Kemudian kalau di kelas turunan bisa nggak? Contoh. Di sini this nama barang copy. Bisa nggak? Tidak. Kenapa? Coba kita sorot the field barang titik nama barang, the field dari kelas barang yang nama propertinya nama barang is not visible, tidak bisa ditampilkan atau tidak diizinkan untuk tampil gitu, tidak diizinkan untuk diakses. Gitu aja. Kemudian this tambah stok, error juga. The method tambah stok from the type barang
Jadi metode tambah stok dari kelas barang is not visible, tidak bisa diakses juga. Jadi fix ya, untuk yang private tidak bisa diakses dari luar, tidak bisa diakses dari kelas turunannya, tapi bisa diakses di kelas itu sendiri. Kita balikin, public. Gitu. Jadi satu yang bisa akses struktur kelas dari kelas itu sendiri. Oke, kita beresin dari awal, kita let's go sekarang. Nah, kemudian pertanyaannya gini, berarti mana aja yang public, mana aja yang protected, mana aja yang private? Oke, jawabannya gini, semua properti itu private. Tujuannya apa? Tujuannya biar nggak bisa gini. Contoh di kelas turunan aja, atau bisa diakses dari luar aja. Key1, nama barang, sama dengan copy. Ini kan nggak bisa ya, nggak bisa karena balik lagi is not visible, tidak bisa diakses kalau private. Nah, kenapa ini perlu dilakukan atau ini perlu dilakukan untuk ngasih akses modifier private di semua properti? Karena kan di sini ada setter dan getter. Kalau kita mau seperti ini, berarti i1 set nama barang gitu, kemudian copy. Nah, ini baru benar. Gitu, jadi setter getter kita udah bermanfaat sekarang gitu. Sip ya. Jadi semua properti harus private supaya nggak bisa diakses dari luar dan tidak bisa diakses dari kelas turunannya. Nah, kemudian nanti gimana kalau misalnya kita seperti ini, kita ngirimin nama barang, harga, dan stok ke kelas turunannya. Sedangkan di kelas induknya itu private. Oke, jadi gini. Di sini kan kita ngirimin data nama barang, harga, stok, tipe backlight, dan lain sebagainya ke keyboard 1, objeknya, kelasnya keyboard. Oke, jadi kan dilempar di sini ya. Gitu. Nah, kita tahu di sini udah diterima untuk yang nama, harga, stok, backlight, bla 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 udah diterima. Nah, untuk yang nama, harga, dan stok itu dilempar di constructor dari kelas induk. Kelas apa berarti? Kelas barang yang 3 parameter. Dilempar di sini. Cun ya. Cun, mudah-mudahan cun nih. Nah, barulah diisi itu. Kenapa? Karena di sini private nggak bisa langsung isi gini. This nama barang sama dengan nama barang. Kan nggak bisa ya. Jadi kalau private itu yang bisa ngisi atau yang bisa akses struktur kelas itu sendiri gitu. Makanya kita lempar ke konstruktor barang yang 3 parameter. Jadi bentar, kok hilang? Jadi di sini. Gitu. Nah, kenapa kok konstruktor dari kelas barang bisa diakses? Karena akses modifiernya adalah publik. Gitu. Jadi ini bisa diakses metodenya. Barulah di metode, karena metode ini adalah struktur kelas ini gitu ya, yang bersamaan dengan properti, bisa akses. Gitu. Ya, mudah-mudahan paham nih. Nah, kemudian kita akan taruh juga di sini. Private. Di semua properti di kelas manapun. Entah itu di keyboard, entah itu di prosesor ya. Kita coba taruh aja. Ini ya. Private. Pembeli pun sama. Private. Dan penjual. Jadi fix lah ya. Untuk semua properti, hak aksesnya harus private. Biar kenapa? Ya biar aman pertama, kemudian setter-getter kita bermanfaat gitu. Nah, kemudian gini. Ini kan kalau dijalanin aman ya. Tuh, aman. Oke, tapi ada sedikit keamanan yang kita terapkan gitu. Nah, sekarang gini teman-teman. Untuk yang keyboard, ini kan kita masih, untuk yang barang. Bentar, barang. Nih. Untuk yang barang, ini kan kita masih bisa instansiasi ya. Seperti, bentar.
seperti ini. Kita masih bisa instansiasi dalam bentuk objek barang ini. Nah, pertanyaannya gini. Si barang ini akan kita instansiasi dalam bentuk objek atau sebagai template aja untuk kelas turunannya. Kalau kita kasih barang ini bisa diinstansiasi, artinya bisa diakses dari luar, ini kan akses dari luar ya, maka terapkanlah public di semua metodenya. Hak aksesnya silahkan dikasih public. Nah, cuman kalau barang ini tidak akan diinstansiasi, jadi yang diinstansiasi keyboard, prosesor, penjual, dan pembeli. 4. Si barang hanya sebagai template untuk keyboard dan prosesor, sebagai template untuk anak-anaknya. Kalau tidak akan diinstansiasi, mendingan semua access modifier di metode kelas barang itu dibikin protected. Oke, jadi ini udah nggak bisa nih. Yang nggak bisa diakses dari luar, tapi masih bisa diakses dari kelas turunannya dan dari struktur kelas itu sendiri. Contoh di sini, kita butuh apa nih? Kita butuh super constructor dengan 3 parameter. Berarti ini dong. Berhubung dia protected, bisa diakses dari struktur kelas ini sendiri dan kelas turunannya. Jadi bisa diakses nih. Gitu. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada cetak info barang. Cetak info barang itu kan hak aksesnya adalah protected. Jadi bisa diakses gitu. Jadi ini lebih aman lah. Nah, cuman ya tadi pertimbangannya. Kelas ini ya itu akan diinstansiasi enggak? Kalau enggak, hanya sebagai base class gitu ya, atau template aja untuk kelas turunannya, silahkan dibikin protected untuk hak akses modifier semua metodenya. Gitu. Kalau misalnya kelas ini akan diinstansiasi, mendingan public deh. Gitu. Jadi berhubung saya itu mikirnya ini hanya sebatas template untuk kelas turunannya, kelas keyboard dan prosesor, jadi saya buat semua hak akses dari metode adalah protected. Itu. Cun lah ya. Mudah-mudahan cun nih teman-teman. Kalau misalnya udah nonton konsep, implementasi ke sini udah nggak bingung lagi. Tuh, beres. Tampilannya sih sama aja, tapi kita menerapkan sebuah keamanan untuk studi kasus kita ini. Jadi, saya rasa itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jadi kalau kita rekap lagi, kita sudah tahu gimana caranya ngasih hak akses, entah itu public, protected, ataupun private, pada properti dan metode pada bahasa pemrograman Java, terutama di object oriented programmingnya Java. Ya, ada keyword enkapsulasi, kemudian nama nama properti ataupun nama metodenya apa gitu. Kita udah tahu itu cara ngasih hak aksesnya. Kemudian yang kedua, kita sudah menerapkan atau kita sudah mengetahui gimana cara kerja public, protected, dan private gitu ya. Dan yang ketiga, kita sudah implementasi ke studi kasus kita, yaitu penjualan. Yang studi kasus kita ini mungkin tidak banyak berubah, cuman behind the skin-nya atau keamanan datanya lebih terjaga gitu aja. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham nih untuk materi atau implementasi ngoding pada video kali ini. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Nisa Bransyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.